Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam merdeka belajar, salam merdeka mengajar. Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi bersama Bapak John Hendrik. Untuk video pembelajaran kali ini, kita akan belajar pendidikan Pancasila. Unit 3, membangun jati diri dalam kebinekaan. Pembelajaran 1, keragaman budaya di lingkungan sekitar. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengenal dan mendalami keragaman budaya di lingkungan sekitar. Baiklah anak-anak, ada yang tahu apa itu keragaman budaya? Keragaman budaya adalah keberagaman dan cara hidup, nilai-nilai, keyakinan, tradisi, bahasa, pakaian, makanan, seni, dan aspek-aspek lain dari suatu kelompok atau masyarakat. Hal ini mencakup perbedaan-perbedaan yang ada antara kelompok-kelompok berdasarkan latar belakang etnis, agama, bahasa, serta faktor-faktor lain yang membentuk identitas budaya mereka. Keragaman budaya menggambarkan beragamnya ekspresi manusia di berbagai tempat di dunia, dan hal ini dapat menjadi sumber kekayaan, pengetahuan, dan pemahaman yang lebih luas tentang dunia di sekitar kita. Sedangkan keragaman budaya di lingkungan sekitar adalah adanya beragam ekspresi, nilai-nilai tradisi, dan praktik kehidupan yang berbeda di antara individu atau kelompok yang tinggal dalam satu wilayah atau komunitas tertentu. Ini mencakup variasi dalam bahasa, agama, adat istiadat, makanan, pakaian, seni, serta berbagai aspek lain yang membentuk identitas dan cara hidup suatu kelompok manusia. Keragaman budaya dalam lingkungan sekitar menciptakan lingkungan yang kaya, dinamis, dan memberikan peluang untuk belajar dan saling memahami antara individu-individu yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Baiklah anak-anak hebat, sekarang Pak Guru akan bacakan bahan bacaan untuk kalian. Hari ini adalah tanggal 28 Oktober. Pada tanggal tersebut, seluruh rakyat bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda, tidak terkecuali di SDN Setiajaya. Seluruh warga sekolah memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan mengadakan upacara bendera. Sewaktu upacara, Bapak Kepala Sekolah memberikan amanat tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Dalam amanatnya tersebut, Bapak Kepala Sekolah mengingatkan kepada seluruh warga sekolah untuk senantiasa meningkatkan persatuan dan kesatuan. Menurut Bapak Kepala Sekolah, perbedaan yang ada di sekolah atau masyarakat tidak boleh dijadikan hambatan untuk bersatu, tetapi harus dijadikan sebagai pendorong meningkatkan persatuan dan kesatuan. Selesai melaksanakan upacara, seluruh peserta didik masuk ke kelasnya masing-masing untuk melaksanakan proses pembelajaran seperti biasa. Seluruh peserta didik kelas 4 telah berada di ruang kelasnya. Tidak lama kemudian, Bapak John masuk ke kelas dan hari ini akan mengajak seluruh peserta didiknya belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila. Anak-anak, tadi kita melaksanakan upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda. Kata Bapak Kepala Sekolah, tadi kita harus senantiasa meningkatkan persatuan dan kesatuan. Kebetulan pada pertemuan kali ini kita akan mengajak kalian untuk mengenal makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apakah kalian sering mendengar atau melihat tulisan semboyan tersebut? Tanya Pak John. Sering Pak, jawab seluruh peserta didik. Bagus, ada yang tahu di mana tulisan semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu sering kita lihat? Pak John kembali bertanya. Saya Pak, semboyan Bhinneka Tunggal Ika sering kita temukan pada lambang negara kita.
burung Garuda Pancasila. Semboyan tersebut tertulis dalam seuntai pita yang digenggam oleh dua kaki burung Garuda sebagai lambang negara Republik Indonesia. Coba teman-teman perhatikan gambar burung Garuda di depan kelas kita ini. Jawab, Jaka sambil menunjuk gambar burung Garuda yang terpasang di depan kelas. Bagus, memang benar tulisan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sering kita temukan pada lambang negara. Nah, setelah kalian memperhatikan gambar lambang negara kita, di antara kita ada yang tahu arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Tanya Pak John. Saya Pak. Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jawab Dewi. Benar sekali jawabanmu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Sanskerta. Semboyan ini diambil dari sebuah kalimat yang terdapat dalam buku Sutasoma karya Empu Tentular pada zaman Kerajaan Majapahit. Kalimat tersebut sebenarnya tidak hanya terdiri dari 3 kata, tetapi lebih panjang. Kalimat lengkapnya adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangurwa, yang artinya adalah meskipun kita berbeda-beda, kita tetap satu jua, tidak ada hukum yang mendua. Jelas Pak John sambil menulis kalimat semboyan tersebut. Kalimat tersebut menggambarkan keadaan masyarakat Kerajaan Majapahit yang beraneka ragam. Keanekaragaman mereka terutama dalam hal agama yang dipeluknya. Mereka ada yang memeluk agama Siwa, Buddha, dan kepercayaan yang telah ada sebelumnya. Mereka hidup rukun berdampingan secara damai. Adapun hukum yang berlaku bagi seluruh masyarakat dan negara adalah satu, yaitu hukum negara Majapahit. Lanjut Pak John. Pak, mengapa kalimat tersebut dijadikan semboyan negara kita sampai sekarang? Tanya Putra. Pertanyaan yang bagus. Salah satu alasan mengapa kita menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara adalah bahwa keadaan bangsa Indonesia mirip dengan keadaan masyarakat Kerajaan Majapahit tempo dulu. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beraneka ragam. Keanekaragaman bangsa Indonesia meliputi banyak hal, di antaranya agama, suku, bangsa, budaya daerah, dan sebagainya. Jawab Pak John. Coba kalian perhatikan kondisi kelas kita. Kelas kita adalah kelas yang beraneka ragam. Suku, bangsa, budaya, dan agamanya. Misalnya Jaka berasal dari suku Sunda, Dewi berasal dari suku Jawa, Putra berasal dari suku Bali, Ucok berasal dari suku Batak, Andi berasal dari suku Bugis, dan sebagainya. Akan tetapi meskipun demikian, kalian tetap bersatu. Nah, begitu juga dengan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri dari berbagai suku, bangsa, budaya, agama, dan sebagainya, tapi harus tetap memegang teguh persatuan dan kesatuan bangsa. Pak, mengapa bangsa dan negara Indonesia harus bersatu dalam keanekaragaman? Tanya Putra. Begini Putra, kamu tentunya masih ingat peribahasa yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Peribahasa itu merupakan tekad para pejuang kita sebelum Indonesia merdeka. Para pejuang bertekad dengan persatuan mereka dapat melawan penjajah dan membuat kemerdekaan. Tekad tersebut harus selalu kita ingat sebagai tekad mempersatukan bangsa kita yang beraneka ragam. Keanekaragaman suku, bangsa, budaya, dan agama tidak boleh menimbulkan perpecahan di antara warga. Keanekaragaman itu justru harus membuat kita bersatu sebagai bangsa yang kuat dan disegani oleh negara lain. Jelas Pak John. Baiklah anak-anak hebat,
Pak John cukupkan sampai di sini pembelajaran pada pertemuan kali ini. Di rumah silahkan kalian cari berbagai bentuk keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya yang ada di Indonesia, kata Pak John sambil menutup proses pembelajaran kali ini. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi yang sudah subscribe dan like, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.